Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Saat ini kita bersama 3 tokoh dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin yang selama ini berdiri dan menjadi sebuah buah bibir di masyarakat akan keberadaannya yang ada yang bilang unik ataupun luar biasa. Ya, yang pertama kami kenalkan adalah Romo Kiai Haji Muhammad Saiful Arif Billah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan pendiri dan pengasuh daripada Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin, salaf maupun modern. Yang kedua kami kenalkan juga Mbah Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayoko. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di tempat ini. Beliau merupakan rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membawa pembaharuan besar bagi pembelajaran di universitas, khususnya di Kota Malang, sehingga menjadi barometer untuk universitas lainnya. Dan yang ketiga, tamu kita dari jauh, dari Jakarta. Assalamualaikum, Dr. Priyo Iswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia tahun 2017 sampai 2021. Ya, semoga nanti jadi Duta Besar lagi. Amin. Kalau bisa di Arab Saudi. Amin. Supaya bisa berkali-kali umroh kita. Amin. Baik. Pak Kiai dan Profesor maupun Dr. Priyo, beberapa hal ingin kami tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama kepada Pak Kiai, bagaimana ceritanya Pak Kiai kok bisa sampai Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin ini didatangi oleh tokoh-tokoh ini? Ya, ini semuanya itu kebesaran Allah. Ini semuanya itu kehendak Allah. Jadi mulai awal merintis pesantren ini semuanya menjandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai minta kepada Allah penataannya supaya didatangkan, akhirnya datang Pak Fatori. Kemudian minta kepada Allah lagi, selalu memohon setiap malam, sehingga didatangkan Profesor Kiai Haji Asep Sayyidi. Kemudian terus memohon kepada Allah perlengkapan supaya yang awal ini, akar-akar besar ini semakin kuat, sehingga Allah mendatangkan Mbak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayoko. Kemudian berdoa lagi, ya Allah, istilahnya minta kepada Allah supaya disempurnakan dalam perjuangan ini, sehingga didatangkanlah Profesor Dahlan Iskan. Kemudian masih terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Mbah Priyo inilah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu kalau memakai kacamata syariat itu katanya orang-orang nggak masuk akal. Ya seperti Rasulullah tadi ngomong menyampaikan pada sahabatnya nanti, bisa Islam itu biasa menguasai. Ya tidak masuk akal, tapi nyatanya semuanya permohonan kepada Allah itu alhamdulillah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena marilah kita bersama-sama bersyukur dan mendoakan beliau-beliau ini yang ikhlas mengawal perjuangan kita. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Yang kedua ingin kami tanyakan kepada Mbah Profesor Imam Suprayoko, kok mau jadi penasehat di Singaputih? Apa yang menarik menurut panjenengan di Singaputih ini, Mbah? Makasih. Saya itu sudah lama sekali
tatkala membaca surat Ali Imran ayat 191, yang di sana ada konsep, ada istilah ulul albab. Ya. Ulul albab itu diterangkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang yang selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk, berbaring. Lalu diteruskan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ialah orang-orang yang selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian diteruskan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu adalah orang yang selalu dekat pada Allah, ingat Allah. Ini adalah biasanya pendidikan pesantren. Ya. Dan ini pesantren. Menarik sekali menurut saya. Siap. Inilah orang yang hebat menurut saya. Yang kedua adalah wayatafakaru nafi kolkis samawati wal. Orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya. Itulah belajar ilmu-ilmu modern, Science. IPA, IPS, humaniora. Dan di sini ada. Di sini dengan Tsanawiyah, di sini dengan Aliyah, itu kan pelajarannya kan begitu. Ya. IPA, IPS, humaniora. Lalu kemudian diteruskan Robbana wa khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Menciptakan tanah, air, lalu kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, getaran-getaran, semua tidak ada yang sia-sia. Agar tidak sia-sia maka harus ada teknologi. Dan di sini juga diajarkan teknologi. Mulai dari yang paling sederhana karena memang tingkat Tsanawiyah Aliyah. Ya. Lalu kemudian subhanaka faqina adzabannar, bahwa teknologi kalau tidak dikendalikan maka akan mencelakakan dan tentu akan dikendalikan karena di sini ada agama. Ya. Nah, konsep inilah menurut saya itu bagus sekali. Ini kalau nanti tumbuh dan berkembang sebetulnya akan bisa menjawab itu. Persoalan-persoalan kehidupan ini, baik individu, kelompok, bahkan di dunia ini. Umat Islam itu sebetulnya ini yang belum komplit. Umat Islam itu kadang-kadang masih yadhkurunallah terlalu berlebih-lebihan. Ya tidak salah lah berlebih-lebihan. Tapi harus diimbangi. Kalau prosentase begitu seimbang. Oh ya. Nah di sini ini dikembangkan itu. Karena itu saya berpikir kalau ini lalu kemudian didorong, didukung, disanggah oleh banyak orang, maka akan menjadi lembaga pendidikan yang ideal. Jadi saya kesini ini tidak lepas dari doa yai gitu ya. Tapi saya juga punya itu semacam cita-cita lalu klop. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya anggap ideal, di sini ada benih-benihnya untuk ditumbuh kembangkan kemudian. Apalagi kiai cita-citanya kan luar biasa ya. Ingin menjadikan santri-santrinya itu kalau ilmuwan tingkat dunia, kalau menjadi ekonom tingkat dunia, kalau politikus tingkat dunia, itu bagus itu. Ini cita-cita ini penting sekali, harus dimiliki oleh anak-anak. Sebab memang itu kuncinya itu di cita-cita itu. Bahkan karena betapa pentingnya cita-cita tadi kan mimpi. Katanya Pak Priyo tadi kan mimpi itu lebih penting. Bagaimana mimpi tidak penting? Mau boleh nikah saja itu kalau sudah mimpi. Harus punya mimpi dulu. Kalau belum mimpi belum boleh nikah. Betapa pentingnya itu mimpi itu. Nah ini menurut saya cocok. Saya setuju sekali dan setelah saya ikuti beberapa tahun itu pertumbuhannya begitu cepat.
Iya. Terbukti misalnya baru lulusan 1 periode aja sudah ada yang diterima di kedokteran, Iya. sudah diterima di Akabri. Akmil, Itu kan luar Akmil, biasa iya. itu. Lalu kemudian kalau kita jejer Pak Priyo tadi periksa ya, apa namanya, penghargaan kan luar biasa itu menurut saya itu. Apalagi lalu kemudian saya lihat, saya bukan memuji tapi saya hanya mengata aja. Ya ini semangatnya luar biasa. Semangat saya nyari kiai gitu kan, yang punya wawasan, punya semangat yang luar biasa itu nggak banyak, mungkin juga tidak ada itu kan. Mereka ngatur kayak begini luar biasa. Ini modal, apalagi lalu saya adalah orang yang suka untuk lakukan perubahan-perubahan. Baik. Seperti misalnya saya mengembangkan STAI Malang jadi universitas itu. Ya. Yang saya cari itu ya orang-orang yang punya cita-cita besar, semangat besar, mau menanggung risiko, Seringkali orang-orang itu kan punya cita-cita, Ya. tapi tidak bisa melaksanakan. Punya cita-cita, mau melaksanakan, tapi tidak mau nanggung risiko. Ya. Ya ini tiga-tiganya, punya cita-cita, mau melaksanakan, Siap berani menanggung nanggung resiko. Itu kan orang biasanya takut resiko, dikira ada di dunia ini yang tidak ada resiko, padahal semua apa saja di dunia ini kan ada resiko. Iya. Wong kita ini kalau lama duduk itu ya ambil resiko. Iya. Baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Kalau pertanyaan kami kepada Dr. Priyo Iswanto, panjenengan kan dubes di Kolombia, pasti sudah melihat Indonesia dari jauh. Generasi seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan menghadapi tantangan atau menghadapi peluang bahkan yang muncul di masa globalisasi dan digitalisasi? Saya akan mulai ini suatu proses yang bukan kebetulan, Ya. bukan kebetulan. Tapi memang ini adalah kehendak Allah SWT. Pertama, ya dengan silaturahim jarak jauh, ya. Saya dikenalkan oleh Prof. Imam kepada Romo Kiai Haji Saifullah Arif Billah bahwa di sini ada pondok pesantren. Tapi yang saya lihat ya pondok pesantren di mana aja ada, banyak kan di Indonesia kan. Tapi ini di Pandaan, kota kecil dekat Surabaya, ada pondok pesantren dengan sistem yang sangat modern. Saya melihat modern enggak, saya nggak melihat kurikulumnya. Oke. Tapi kan saya melihat ekstrakurikulernya apa saja, kan itu. Ya, kok ada futsal, ada kolam renang, ada badminton, ada voli. Tapi yang lebih juga ada kuda, gitu kan. Ini Ada kuda. luar biasa. Tidak semua institusi pendidikan, apalagi pondok pesantren atau banyak pondok pesantren yang punya itu. Iya. Nah, saya melihat, oh luar biasa ini, Menarik. ya menarik, ya, modern, Siap. ya kan. Nah, saya ini kan bukan ahli agama, bukan ahli ilmu ajaran Islam, ya kan. Tapi saya paham. Iya. Nah, saya langsung melihat para santri ini kan generasi muda kita. Iya. Ya, gitu kan. Barangkali 15 tahun, 20 tahun akan memimpin negeri ini, bahkan yang lebih luas dari itu. Ya. Oleh karena itu saya juga terdorong. Alangkah baiknya, ya, ada dua hal. Ya. Pertama, jangka pendek, jangka panjang. Oke. Jangka pendek saya mengharapkan para santri paham, ya, melek pengetahuannya tentang dunia internasional. Oke. Ya, karena dunia internasional kan banyak isu, Mm. ya, banyak topik, banyak hal yang dibicarakan di situ, ya, banyak persoalannya juga. Tapi dengan para santri itu memahami berbagai kehidupan yang ada di dunia ini,
mudah-mudahan akan menguasainya, bisa dengan mudah menguasainya karena sudah paham persoalannya. Betul. Ya kan? Ini yang jangka pendek. Nah, jangka panjangnya atau menengah panjangnya adalah ya saya juga melihat atau merasa kagum. Saya diceritai oleh Profesor Imam. Ini baru, waktu kenal ya ini baru berdiri 2 tahun. Iya, iya. Tapi kok fasilitasnya udah mendekati komplit gitu kan. Wah, luar biasa, 2 tahun kok komplit. Besar, megah. Saya lihat video-videonya kan. Nah, saya juga berharap suatu ketika pada saatnya yang tiba, ya tentunya dengan izin Allah ya, ini bisa mendunia, banyak dikenal di di negara lain. Sehingga suatu hari pun bisa ada mahasiswa dari negara lain yang berguru ke sini. Ya kan, belajar ke sini. Jadi dengan demikian kan ada kontribusi ya dari pondok pesantren ini untuk menularkan ilmu yang kita miliki, ya, membesarkan saudara-saudara kita yang asalnya tidak hanya dari Indonesia. Nah, itu jangkauannya jadi sangat luas. Jadi itu 2 hal yang membuat saya tertarik. Nah, kemudian yang tambahan, kenapa saya sangat tertarik? Pondok pesantren ini menurut saya ya diasuh oleh pemimpin yang sangat moderat, gitu kan? Dari mana moderat? Nah, saya lihat karena nggak kolot berpakaiannya. Mana ada saya setil. Saya juga heran lihat di layar gitu kan. Lah ini Pak Kiai atau dalang? Gitu. Wah, tapi Pak Kiai gitu. Saya bingung. Alhamdulillah, saya merasa senang kalau ada pemimpin ulama yang menunjukkan bahwa mampu ya menunjukkan sesuatu kekhasan kita. Ya, tidak harus ortodoks seperti saya. Kalau pakai kopiah ini malah kelihatannya ortodoks, kolot gitu kan. Ya, dengan cara Romo Yai ini saya merasa sreg sekali ya, mantep dalam hati. Nah, ini cocok. Nanti pertemuan selanjutnya barangkali ikut pakai belangkon. Insya Allah. Baik, terima kasih. Pak Kiai, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Priyo Iswanto, bahwa beliau melihat modernisasi dalam pondok ini. Padahal ini Pak Kiai sering menyampaikan meskipun modern, tapi tetap salaf. Nah, ini yang banyak pertanyaan. Sedangkan pondok di luar sana itu pasti membranding dirinya kalau tidak salaf ya modern. Tapi Singa Putih ini salaf tapi modern. Bagaimana itu Pak Kiai? Oh ya, karena kalau terlalu berpikir modern itu yang dikhawatirkan nanti semakin modern, yang dikhawatirkan nanti semakin jauh dengan Allah. Oh. Padahal semuanya fasilitas dari Allah. Makanya salaf itu tidak boleh hilang. Ya. Boleh modern tapi salaf tidak boleh hilang. Kalau modern cenderung dominan berpikir tentang kekuatan dunia. Ya. Nah, kalau salaf itu cenderung berpikir dengan kekuatan batinnya. Sehingga tadi alhamdulillah Mbak Prof Imam dan Mbak Priyo ini tadi menyaksikan nanti ada perencanaan Singa Putih 9 itu, ya. Dan itu memang ada pesantren Singa Putih 9 itu khusus untuk membina tentang batinnya. Tentang batinnya. Dan sebetulnya ekstrakurikuler itu kita niatnya itu mengamalkan dahulunya Rasulullah. Sunnah Rasul. Ajarilah anak-anakmu berenang, berkuda, memanah. Kalau saya pikir setiap malam sambil berzikir, saya bolak-balik, kayaknya itu semuanya ada di situ, ada di 3 itu. Karena sukses itu butuh ketekunan. Di situ ada memanah. Memanah itu keseriusan, membangun itu keseriusan. Bahasa salaf itu khusyuk,
Fokus. supaya fokus, hidup ini fokus. Iya. Kalau para santri-santri harus fokus, ya, serius pada cita-citanya. Iya. Kemudian ada berkuda. Berkuda itu membentuk keberanian mentalitas dohir dan batin. Orang tidak akan bisa menjadi orang besar kalau tidak punya keberanian melangkah menjadi orang-orang besar. Betul. Makanya harus diawali berpikir dan melakukan hal-hal yang besar. Selalu mencari terobosan-terobosan agar supaya bisa mempercepat sampainya pada tujuan. Nah, kemudian berenang. Berenang itu ketika tangan dan kaki ini diikat, pasti apa yang terjadi? Tenggelam. Tenggelam. Sesukses apapun orang itu jika tidak melakukan apa-apa, kalau sudah diam diri, ya mulai saat itulah, mulai waktu itulah tenggelam. Kalau misalnya jadi orang sukses, ya mulai saat itulah ngawali jadi orang yang bangkit. Artinya apa? Hidup ini harus selalu berpikir, selalu berkarya, selalu terus mengembangkan pemikiran-pemikiran khususnya kepada anak cucu kita ke depan. Nah, kita nggak boleh memikirkan apa itu waktu saat ini sama dengan egois karena memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan anak cucu kita? Nah, karena tenangnya ibadah itu jika anak cucu kita itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak cucu kita itu harus kaya kan? Batin. Makanya santri-santri semuanya itu selalu saya berdoa kepada Allah, keluarga besar Singapura semoga diberi suki cukup ilmu ini, suki cukup dunia ini, suki cukup perjuangan ini, luhur derajat pangkat. Lah pangkat ini kalau tidak diilmu ini akan menjadikan sebab lupanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lupa kepada Allah, ya mulai saat itulah awal dari kehancuran batinnya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya buat Mbah Prof. Imam Suprayogo. Setelah menjadi penasehat di MTS MA Unggulan Singapura, bayangan Mbah Prof, Singapura ke depan akan jadi seperti apa kalau melihat sepak terjang Pak Kiai saat ini? Kalau yang saya ikuti apa yang dipikirkan, yang dicita-citakan oleh Kiai Perintis pendiri pesantren ini, Saiful Arifillah, ya akan menjadi lembaga pendidikan ideal, tidak saja tingkat sanawiyah aliyah, tetapi juga ada perguruan tinggi di sini. Apalagi dari sisi area ini cocok sekali untuk pendidikan ini. Ini tidak di kota, tapi lalu kemudian juga tidak terlalu di desa. Daerahnya kayak begini ini begitu indah. Tempat wisata. Iya, bukan tempat wisata gitu maksud saya, tapi ini cocok untuk pendidikan. Pendidikan itu kalau di kota tidak cocok. Panas. Bukan panasnya, pengaruhnya itu. Pengaruhnya yang kurang saja. Seperti misalnya orang-orang di negara-negara Arab ini ya, di Saudi Arabia, anak-anak itu justru dititipkan ke pedesaan untuk menghafalkan Quran. Dulu Rasulullah kan juga gitu, kan dititipkan gitu kan di pedesaan itu. Lalu baru kemudian setelah itu diambil ke kota. Karena memang desa itu memang cocok gitu untuk pendidik. Karena itu kalau menurut saya ini ke depan bagus sekali, apalagi lalu kemudian di sini ada konsep salaf. Salaf itu agama. Agama itu mestinya tidak perlu dimodernkan. Agama itu harus dikembalikan kepada sumbernya. Ialah zamannya Rasulullah dulu. Jangan lalu kemudian agama dipikir, lalu kemudian dimodifikasi. Agama itu wahyu. Agama itu adalah dari Allah lewat Rasul itu. Itulah yang asli gitu kan. Kalau lalu kemudian agama kemudian dipikirkan, ditambah-tambah macam-macam itu, nanti malah menjadi bukan agama. Karena itu agama jangan dimodernkan, tapi dikembalikan kepada tradisi zaman Rasulullah. Itu justru yang lebih bagus begitu. Dalam konsep ini saya memahami namanya salaf. Tetapi sains dan teknologi itu justru yang harus kita tumbuh kembangkan terus menerus.
Iya, iya. Jadi kalau ilmu dan teknologi harus dikembangkan, harus dipermodern, harus dimutakhir agar tidak ketinggalan zaman seperti yang dijelaskan oleh Pak Priyo tadi. Iya. Kalau tidak dimutakhir nanti akan ketinggalan zaman, nanti akan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Iya. Jadi manusia yang tidak cocok dengan zamannya kehilangan peran jadinya. Ketinggalan zaman. Ini cocok banget ini ke depan ini. Apalagi lalu kemudian yang dikatakan Yai seperti tadi dikatakan harus berubah, harus berkembang. Itu saya maknai adalah sains teknologinya. Sementara kalau agamanya kesalah. Iya, iya. Makanya saya juga tidak mau kan, dulu ada misalnya Singa Putih itu ngundang misalnya dari mana untuk ngajari Quran dia sendiri, lalu kemudian bukan Muslim, saya tidak cocok. Kalau agama di sini yang salah itu. Oh, Gitu kan? ya, Kalau ya. agama yang salah, tapi kalau yang sains teknologi itu yang harus modern, Ya. diperbarui, disesuaikan dengan tuntutan zaman. Iya, baik, baik. Ke depan menurut saya itu bisa dilakukan karena pandangan-pandangan kiai itu sebetulnya seperti itu. Mengarah ke sana. Ada asalaf, ada modern tadi yang sama tanyakan. Siap, siap. Baik, mendengar tentang teknologi. Untuk santri, apa mungkin santri itu belajar teknologi, Dr. Priyo? Di tengah kesibukannya yang belajar kitab, belajar apa gitu. Gini, sebelum menjawab pertanyaan teknologi ya, Ya. saya ingin mengangkat juga grand design dari, Grand design, ya? ya grand design dari pendiri Iya. pondok pesantren ini luar biasa, dan itu nanti teknologi akan Masuk mesti dalamnya. dalam mengikuti ya, karena pendiri pondok pesantren ini Romo Yai Saiful Arifillah itu ingin menyelaraskan ya antara keserasian dunia dan akhirat, dan untuk itu akan diwujudkan pengembangan pondok pesantren ini yang luar biasa menurut saya dari sisi baik nanti ekonomi untuk para santri, mungkin juga warga di sekitar, Ya. mungkin warga yang lebih luas, dan juga untuk kemaslahatan umat yang tujuannya Ya. adalah fisabilillah gitu kan. Ternyata punya resources yang luar biasa ini pondok pesantren. Jadi kalau kita bayangkan bahwa suatu saat ini ada keistimewaan lokasi pondok pesantren ini terletak di sebuah lereng gunung, ya, hawanya sejuk, Airnya banyak. airnya banyak, tapi dekat juga dengan jalan raya. Jadi kalau orang kota mau mengakses ke sini pun dekat ya. Dan masih terdapat area yang luas, dan itu bisa dikembangkan ke depan. Misalnya rencana pendiri mencakup juga ekoturism atau apa itu, wisata lingkungan dan religi, ya kan? Nah, itu nyambung, ya. Dan di situ selain nanti juga menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga akan menumbuhkan ekonomi. Nah, ekonomi ini kan tidak bisa begitu saja tanpa ada kehadiran teknologi. Teknologi yang namanya teknologi kan nggak harus teknologi yang luar biasa besar tinggi atau yang canggih. Mungkin dari teknologi yang sifatnya menengah ke bawah, sifatnya dasar, tapi itu bisa dikembangkan oleh para santri. Ya. Ya, misalnya membuat pemanfaatan air yang melimpah. Ya. Bagaimana nanti teknologi untuk menggerakkan air itu dari bersih sekali di sungai itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Nanti bisa dirancang itu. Apakah nanti pemanfaatannya hanya untuk irigasi atau untuk yang lain, ya kan? Ya. Atau untuk mengenerate energi juga bisa. Ya, jadi macam-macam di sini karena sumber alamnya Tadi ada banyak. air terjun itu. Ya, air terjun juga itu ya. Selain dinikmati sebagai pemandangan, bisa juga kita kembangkan sebagai penggerak kecil, tenaga, paling ya kan? enggak skala kecil. Nanti untuk latihan para santri ya, menciptakan teknologi yang sesuai itu, Ya. nggak harus yang namanya teknologi nggak harus yang canggih ya, tapi diajari mulai yang dasar
tapi ada aspek pengembangannya. Ya, saya yakin bahwa para santri ini dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai pasti kedepannya akan maju. Terima kasih. Baik, terima kasih sebagai penutup Romo Kiai. Barangkali pesan apa kepada kami, para guru dan para santri setelah hadirnya tokoh-tokoh yang ditakdirkan Allah datang ke pondok pesantren Singapura seperti ini. Harapan saya semua para santri, dan selalu saya berdoa kepada Allah, semoga Allah meridhoi dan selalu Allah memberi pertolongan. Para santri-santri semuanya itu harus punya, semoga Allah memberi kemampuan berpikir, kemampuan ide yang luar biasa. Akan tetapi tidak hanya sekedar ide, punya ide yang bagus, kemudian mampu melakukan ide itu dan mampu mengontrol ide itu. Jadi makanya ruang itu ada 3, ada ruang itu sukses, ada ruang itu kurang sukses, ada ruang yang tidak sukses sama sekali. Nah ini harus dirasakan, para santri harus merasakan yang mana? Santri yang Sukses atau santri yang kurang sukses atau santri yang belum sukses sama sekali. Nah, ketika ada di ruang santri yang kurang sukses, nah ini harus lari cara berpikirnya. Artinya harus meningkatkan belajarnya dan berdoanya kepada Allah agar supaya bisa memasuki ruang santri yang sukses ini. Loh kenapa? Karena para santri-santri Singapura ini diharapkan dibina, dididik untuk bisa menjadi generasi penerus pemimpin dunia. Pak harus dunia Pak Yai, itu kan cita-cita. Kalau misalnya Allah menghendaki itu haknya Allah, bukan hak kita. Jadi kita terus berikhtiar secara zahir dan batin. Jadi semua para guru dan para santri semuanya harus sama-sama kompaknya. Karena kalau santri itu semangat, gurunya kurang semangat juga tidak bisa jadi. Gurunya semangat, santrinya lemah juga tidak bisa. Mencapai kesuksesan itu harus membangun sebuah kekompakan dan kebersamaan. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan Allah menghendaki mendatangkan Mbah Prof Iman dan Mbah beliau ini. Semoga Allah meridhai. Semoga beliau ini Allah panjang umur dan selalu diberi kesehatan. Sehingga bisa mengawal perjuangan kita sampai titik akhir. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa disampaikan secara singkat. Baik, terima kasih. Romo Kiai, Mbak Profesor Imam Suprayogo dan Dr. Bro Iswanto sudah berkenan berbincang sedikit bersama kami. Manfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, demikian podcast kami dengan 3 tokoh besar di Pondok Pesantren Singapura Munfaridin. Semoga keberadaan beliau semuanya bisa menginspirasi kita semuanya dan mengembangkan pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia ini nanti. Demikian saya Fathuri Setiawan dan Romo Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arifillah beserta Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo beserta Dr. Priyo Iswanto MH mohon undur diri dari Pondok Pesantren Singapura Munfaridin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.